Ibu saudara sekalian, Shalom. pada saat ini kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita boleh panjatkan syukur pada Tuhan. Amin. Bahwa kasih setianya selalu baru, tetapkan kesusahan. Mari kita angkat pujian kita. Kita beranggukan, tinggikan nama Dia. Oh, terima kasih Yesusku. Mari kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau serahkan bagi. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita sama renungkan kasih karunia Tuhan. Betapa besarnya Tuhan kita. Dan saat ini kita akan boleh menyembah Dia lebih lagi. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Oh, mari kita bangkit berdiri, kita sambut akan ibadah kita sore hari ini. Mari kita mengucapkan syukur bagi Tuhan lebih lagi. Haleluya. Ya, katakan. Bapa, Engkau sungguh baik.
masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, ke tempat Maha Kudus. Oh yes, haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
setiap penindakan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan bagi kami ya Bapa. Sehingga kami berumur panjang dan bisa bernapas dengan tinggi ya Tuhan. Kami hanya bisa menyembah-Mu lebih lanjut. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bebaskan roh kami ya Bapa. Bebaskan roh kita. Pikiran kita bisa jauh buang kemana-mana. Biar kita fokus pada Tuhan. Biar kita boleh menyembah Tuhan lebih lagi. Aku ingin lagi Tuhan. Aku ingin lagi Tuhan. Aku ingin dipulihkan. Aku ingin Tuhan diberkati Tuhan. Haleluya. Syukur pada sore hari ini Kau kumpulkan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu, boleh memuji-Mu Tuhan. Terlebih lagi dalam ibadah ini kami akan mendengar sebagian firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami datang pada saat ini akan berbeda dengan kami pulang Bapa. Kami percaya dengan iman kami akan dipulihkan, kami terus dikuatkan atas kehidupan kami setiap hari Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan boleh katakan sama-sama, katakan amin. Haleluya, berkenan bagi Tuhan. Sampai ini hari ini bersuka cita. Amin. Kami kasih salam kiri kananmu. Katakan aku bersuka cita. Ku tak pandang kau dari gereja mana, ku tak pandang kau dari suku mana, karena kita adalah keluarga Tuhan. Haleluya. Hatimu
Tuhan ada berita bagi kita. Kita mau terus bagi Tuhan, amin. Amin. Ini amin lebih lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Kita katakan firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Karena firman-Nya adalah menjadi sebuah kekuatan kita. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Jadimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu terus menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yes. Firman-Mu lah ya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Jadimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semangat! Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya bagi Tuhan. Sangat untuk saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian. Sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, minggu ini ada 2 kali persembahan. Satu untuk kas gereja. Mari kita coba persembahan kita dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sama-sama. Allah bahkan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatu berkat Engkau berikan pada kami. Saat ini kami akan memberikan apa yang kami miliki, itu juga berkat daripada Engkau, biar menjadi digunakan untuk di tempat ini ya Bapak, buat pekerjaan-Mu di gereja ini ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati setiap kami yang membenar penuh sukacita. Haleluya, amin. Sungguh baik bagiku, itu juga
Tiba saatnya kita akan mendengar sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Biar kita sama mempersiapkan hati kita, biar setiap firman yang dilaporkan oleh hambanya menjadi tanah yang subur. Karena firman-Nya pula jiwa kita akan tenang selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita sambut firman yang akan sekali lagi dengan pujian lingkupiku Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku
Tuhan, karena kami punya hal yang besar Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat sore ini. Kami berkumpul di tempat ini. Kami rindu Tuhan Kau berbicara di tengah kami. Taruh hasil isi hati Tuhan di tengah kami. Dan biar setiap kata kalimat ini boleh memberkati kehidupan setiap kami. Hamba berdoa Allah Roh Kudus, biarlah Kau menjamah setiap hati kami. Hadirat-Mu nyata di tengah kami. Bahkan di saat firman kebenaran ini disampaikan, kami yang sakit, kami menerima kesembuhan yang dari-Mu. Kami yang berbeban berat, Tuhan membuka jalan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau saja yang ditinggikan. Hamba hanya hamba-Mu, kacung-Mu, tapi biar Engkau permuliakan nama-Mu di tengah ibadah ini. Dan hanya Engkau Yesus yang ditinggikan. Bersama kita katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Selamat sore. Memberkati semua. Kabarnya gimana? Baik-baik? Amin. Puji Tuhan. Ikut demo nggak? Gimana? Demo di mana katanya? Mari kita buka sama sore ini. Saya akan bicara tentang menjaga hati. Betapa pentingnya hati itu buat seorang percaya. Karena hati ini, kalau saudara pernah lihat gambar hati kan? Hati, kalau dia kayak dipanah ada gambarnya, dia luka. Hati ini nggak boleh sampai dia terluka. Kalau hati dia terluka, macam-macam yang bisa terjadi. Nah, kita mau belajar pada sore ini tentang menjaga hati. Kita buka sama-sama dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Siapa yang disuruh jaga hatinya? Kita. Kita harus jaga hati kita. Bagaimana caranya kita jaga hati kita? Menjaga hati kita itu seperti apa? Saudara, kalau orang bisa bunuh orang bisa, seorang ayah bisa perkosa anaknya, kira-kira anaknya terluka? Terluka. Dan di situ gak ada jaga hati lagi, anaknya jadi korban, jadi luka. Nah, Tuhan mau supaya semua kita makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Itu firman Tuhan bilang, jaganya harus dengan waspada, karena dari hati ini terpancar kehidupan. Kalau hatimu kotor, maka perbendaharaan yang keluar pun kotor. Kalau hatimu bersih, perbendaharaan yang keluar pasti bersih. Makanya firman Tuhan ingetin kita pada sore ini, menjaga hati itu tugasnya siapa? Tugas saya. Bilang, tugas saya. Jaga hati bukan tugasnya Tuhan, tapi tugasnya kita untuk menjaga hati kita. Sebagai seorang percaya, bagaimana cara menjaga hati supaya tidak terluka? Hiduplah dengan penuh kasih. Tuhan Yesus ajar, yang paling utama ajaran Tuhan Yesus dari Kejadian sampai Wahyu itu kasih. Jadi kalau orang yang bisa menjaga hati, pasti kasihnya terpancar. Siapapun bisa lihat kasihnya. Tapi kalau orang itu orang Kristen, tapi kira-kira nih musuhnya banyak, dia datang sukanya gosip, suka buat suasana jadi gaduh. Kira-kira orang-orang seperti itu punya kasih gak? Gak punya kasihnya Tuhan. Jadi ingat baik nih, kasih itu tugas kita yang jaga, Bapak Ibu. Bukan tugas orang lain, tapi tugas setiap kita. Firman Tuhan catat tadi, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara mau lihat hidup yang baik, hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang benar-benar mengalami mujizat demi mujizat Tuhan, sore ini bilang, aku harus jaga hatiku. Ini poin yang pertama kita belajar. Betapa pentingnya seorang percaya yang mengaku dia orang percaya, murid Yesus. Mari kita bilang sama-sama, colek kiri kanannya, bilang, jaga hati lo. Jaga hati bro, jaga hati. Kita harus jaga hati kita, karena dari situ terpancar ternyata kehidupan. Kalau saudara nggak bisa jaga hati, yang keluar dari kehidupanmu, perbendaharaan hatimu itu apa? Yang negatif, kejahatan, itu yang keluar. Tapi kalau saudara jaga hatimu, selalu jaga, maka yang keluar adalah kasihnya Yesus. Dahsyat ya firman Tuhan. Kalau saudara ngerti baik dan saudara dan saya hidupi, saya percaya kita gak banyak konflik dan kita gak akan hidup susah. Kenapa? Karena kita terapkan firman. Siapa yang melakukan firman, dia akan hidup. Kalau lakukan firman, jangan sebagian, seutuhnya. Dari Kejadian sampai Wahyu, saudara dan saya harus jadi pelaku firman. Ini dia penting. Jangan ambil sepotong-sepotong buat keperluan kita, tapi ambil seutuhnya buat pengertian yang benar, maka saudara dan saya bisa melakukan firman. Jadi poin yang pertama kita belajar pada sore ini, untuk kita bisa menjaga hati, ternyata dari kita yang harus jaga hati kita. Karena firman bilang, dari perbendaharaan hati yang baik, maka akan keluar hal-hal yang baik. Kalau bapak, ibu, adik-adik di tempat ini perbendaharaannya sudah yang negatif, keluarnya pasti negatif. Jadi pastikan baik kita ngerti
Ini masa-masa yang sulit, sukar, menjaga sebagai seorang percaya yang mengasihi Tuhan gak mudah. Mulut sih gampang. Oh iya, Yesus baik, Yesus baik. Tapi waktu kamu kena kanker stadium akhir bisa ngomong Yesus baik. Bisa. Bisa dong Om. Gak gampang kan, tapi harus bisa. Karena dari perbendaharaan hati kita keluar hal-hal yang baik. Jadi sore ini apapun yang kita lihat nih dengan mata yang dua ini, kalau pakai kacamata berarti 4. Apa yang kita lihat ini harus selalu terkoneksi dengan hati yang bersih. Harus dengan hati yang bersih. Waktu saudara dan saya melihat dengan hati yang gak bersih, maka perbendaharaan yang keluar pun tidak bersih. Berikut yang kita mau belajar tentang hati lagi. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Kayaknya di depannya kosong ya, banyak di belakang semua. Saya sebenarnya sih udah jinak, tapi saudara takut nggak mau duduk depan. Yang biasanya di depan saya lihat udah di belakang. Jangan. Saya udah jinak, Bapak Ibu, tenang aja. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang gini. Sebab Allah, yuk mana? Baca dong, sama-sama. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hatinya kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi terang itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Diberikan terang itu tinggal dalam hati kita. Yang jaga siapa? Kita. Waktu terang Yesus tinggal dalam kita, maka yang manifestasi yang keluar pastinya baik. Pastinya yang benar. Tapi waktu terang Kristus tidak tinggal dalam hidup saudara dan saya, di dalam hati kita, maka kemuliaan itu gak terpancar dalam hidup kita. Jadi pastikan baik nih, sore ini kita sepanjang ibadah ini kita bicara tentang menjaga hati. Orang bisa berbahasa roh. Orang bisa doa buat orang. Orangnya sampai jatuh. Tapi gak semua orang bisa menjaga hatinya. Terutama kalau saudara lagi emosi, tiba-tiba disalib, pasti langsung apa? Bisa nggak bisa ngontrol panasnya hati. Tapi firman Tuhan bilang kita harus jaga hati kita. Waktu kita jaga hati kita sebaik mungkin, maka yang keluar adalah perbendaharaan yang baik dari hidup kita. Nah, sepanjang saudara dan saya mengiring Tuhan, kita semua ini punya lewat yang namanya naik turunnya kehidupan. Rasa nggak? Pasti rasa ya. Ada yang tiba-tiba dia angkat Tuhan naik, tiba-tiba turun. Sebenarnya firman Tuhan bilang kalau Tuhan tuh maunya angkat kita. Caranya dia mengangkat kita gimana? Kita harus bisa jaga hati kita di posisinya Tuhan, di posisi hatinya Tuhan, supaya kapanpun Tuhan percayakan kita siap. Jadi poin yang kedua, kita tahu nih bahwa Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Terang Tuhan tuh udah ada. Waktu Bapak, Ibu, adik-adik terima Tuhan Yesus, terangnya Tuhan tuh udah tinggal dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita bisa memanifestasikan terang itu supaya firman Tuhan yang bilang kita harus menjadi segambar serupa dengan Tuhan Yesus, itu kelihatan. Jangan cuma di gereja kelihatannya, tapi di dalam seluruh aspek. Bilang sama-sama, seluruh aspek hidup kita. Orang harus bisa lihat kita. Kalau enggak,
Kita sama dunia ini. Karena semua banyak yang ke gereja. Banyak gereja sampai penuh, banyak. Tapi berapa banyak orang yang hidup sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan setiap hari? Itu gak semua orang. Nah, saya rindu jemaat di tempat ini ngerti baik. Ternyata Tuhan kasih pesan buat kita pada sore ini. Tuhan mau supaya kita semua yang ada di ruangan ini, baik yang muda, baik yang sudah dewasa, menjaga hati kita. Karena kita tahu sekarang Tuhan yang beri kita hati yang penuh kasih di dalam taruh di hati kita. Nah, sekarang tugas kita menjaga hati supaya waktu kita melihat semua ini, kita melihatnya dengan kasihnya Tuhan. Waktu kita lihat kesulitan orang di sekeliling kita, kita lihat dengan kasihnya Tuhan. Waktu kita lihat orang lagi sakit, tergeletak, kita lihat dengan kasihnya Tuhan. Kalau saudara punya hati yang penuh dengan kasih Tuhan, percayalah, sore ini saya bilang, saudara akan ditaburi dengan berkat Tuhan. Gak akan berhenti itu berkat Tuhan. Karena saudara hidupnya jadi apa? Jadi saluran. Salurannya Tuhan. Kalau mata air bisa kering ketika lagi kemarau, itu mata air. Tapi kalau mata hatinya Tuhan tinggal dalam hidupmu, gak pernah dia akan kering. Karena hatimu selalu diliputi dengan kemuliaan Tuhan. Jadi pada sore ini, pastikan baik nih setiap kita. Kalau saudara mau lihat perjalanan hidup, memang kita lihat Indonesia gak baik-baik aja Pak, Bu. Tapi saudara dan saya selalu bilang, kita hidup bukan dari apa yang kita lihat nih, tapi kita hidup dari apa yang kita percaya. Waktu saudara percaya Firman bilang janganlah kamu khawatir. Belajar. Pak, manusia gak sih Pak kita khawatir? Selalu kan ada pendeta bilang, ya manusia. Benar, kita kan juga masih manusia. Tapi saudara ini asalnya makhluk sorga, ditaruh di bumi. Cara kerjanya harus cara kerjanya sorga. Kalau saudara lihat pakai cara kerjanya dunia ini, gak ada harapan untuk bisa kita berjalan. Apalagi bersama Tuhan. Karena dunia ini makin canggih. Orang sesuci apapun sekarang tinggal buka scroll semua juga ada yang gak kudus. Gak bisa. Tapi saudara harus berjalan dengan caranya Tuhan. Waktu saudara berjalan dengan caranya Tuhan, mudah Tuhan untuk membawa hatimu berjalan bersama Dia, terus diarahkan sama Tuhan. Tapi kalau saudara nggak bisa menjaga hatimu, mudah terpancing dengan suasana yang kau lihat ini, percayalah, engkau pasti jadi orang yang gampang stres, gampang marah. Dan satu lagi, saudara jangan tersinggung terhadap sakit ini ya. Kanker itu salah satunya. Kita suka simpan semua di dalam hati. Terutama ibu-ibu, semua disimpan, simpan lama-lama dia jadi daging jadi tumor jadi kanker. Hidup harus penuh kasih. Anak muda di sini, dunia memang sulit, tapi engkau masih punya Tuhan. Lihat hari depan itu, lihatnya dengan caranya Tuhan melihat. Kalau lihatnya dengan cara kita melihat, kita susah. Saya juga orang bisnis, pasti di sini ada beberapa orang bisnis. Bisnis gak mudah sekarang, tapi mari lewati bersama Tuhan. Pasti Tuhan sanggup pelihara kita. Amin. Jadi percayalah. Poin pertama untuk kita bisa mengalami yang namanya mujizat, pertolongan, kemurahan Tuhan. Yang kita belajar pada sore ini, jaga hati kita. Pegang. Taruh tangan kanannya di dada. Tuhan, aku mau jaga hatiku. Amin. Yang jaga hati bukan Tuhan. Tuhan taruh hatinya di hati kita. Tapi yang jaga hati, itu tugasnya kita. Jadi kita sebagai seorang anak Tuhan tahu pada sore ini, Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu dia datang ke dunia buat siapa? Buat kita kok. Masa sih dia nggak mau kasih memberkati kita cuma dengan apa yang namanya cian,
Sanggup nggak Tuhan? Sanggup. Yang membatasi itu pikiran kita. Kalau begini, hidup ini, saudara, saya ingat nih, saya selalu ulang dan ulang. Hidup bukan apa kata orang. Kalian jalan hidup itu, hiduplah apa kata firman. Waktu engkau hidup dengan apa kata firman, itu membuat engkau punya daya dorong yang beda sama orang di luar sana. Saya contohnya sekarang hidup saya melayani Tuhan. Dan waktu saya melayani Tuhan, saya cuma bilang, Tuhan, ini hidup saya. Hidup saya gak sempurna, tapi mampukan saya Tuhan untuk setiap hari belajar untuk lebih baik. Karena seorang pelayan Tuhan, saudara-saudara yang ada di depan ini udah gak bisa main-main. Saudara harus hidup benar-benar di dalam Tuhan. Jadi pastikan baik, karena Allah mau, Roh Kudusnya mau tinggal dalam hidup kita. Maka kita harus jaga hati kita. Dan saya percaya waktu saudara dan saya menjaga hati kita akan lihat kok tiba-tiba aja ada berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan tuh bisa aja. Tuhan tuh bisa buat gara-gara untuk cara memberkati hidup kita. Tapi kita mau nggak menjaga hati kita? Jadi poin yang kita belajar pada sore ini, supaya kita semua menjaga hati kita. Yang kita tahu hati itu datangnya dari Tuhan. Kadang-kadang dari hati itu ada penyesalan. Bahkan di hati kita juga ada keyakinan iman. Kita buat salah, kita nyesel. Hati kita nyesel salah. Tapi di situ juga ketika kita beribadah, kita belajar percaya, kita belajar beriman. Nah, yang harus kita punya dan aktifkan dalam hidup kita, itu adalah satu, punya kepercayaan. Dalam hati ini harus taruh kepercayaan kita dengan Tuhan. Kalau kita salah, menyesal. Boleh menyesal, tapi jangan kerjakan. Mari kita hidup benar-benar berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang terakhir, apa yang harus kita jaga? Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Ayub 3 ayat Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Ini udah sering. Filipi 4 ayat yang ke-8. Bapak Ibu bisa terima kan firmannya ya? Nggak susah-susah banget kan? Filipi 4 ayat ke-8. Karena saya tahu di sini kalau lama-lama pasti cuma ngantuk. Filipi 4 ayat 8. Ayo kita baca sama-sama yuk, mana semuanya? Bapak Ibu bisa lihat? Matanya sehat semua nih. Amin. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipikirkanlah semuanya itu. Amin. Tuhan bilang pikirkan semua itu. Dibaca, renungin lagi. Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik itu yang kau harus taruh di perbendaharaan hatimu. Jangan lagi taruh. Kalau di sini ada suami istri yang udah mulai tidurnya ngadep barat timur, jaga hati. Dengar firman, kalau ada istrinya di sini pegang tangannya, kita jaga hati. Kalau biasa panggilnya apa, Dedi, Mami, pegang tangannya, iya. Atau panggilnya apa, Nyak, Babe. Jadi kita ayam beb. Jadi kita harus coba untuk memulai sesuatu, karena biasa konflik ini lebih besar dalam keluarga. Menjaga hati itu gak gampang, karena ada ini cerita ya, di sini aja, gak usah cerita kemana-mana. Bapaknya hebat, di luar bapaknya hebat, di rumah bapaknya ternyata bapaknya di rumah di kantor presiden direktur, di rumah bapaknya bagian ngatur-ngatur, ibunya
Bab ini gimana sih? Bab ini gimana sih? Nggak beres. Nah, kita hidup harus tahu fungsinya. Pria-pria di tempat ini, engkau tuh lokomotif yang bawa keluargamu. Jadilah pria yang bisa jadi panutan, supaya yang di belakangmu bisa lihat, oh iya benar, saya harus ikut. Jadi salah satu cara kita menjaga hati pria-pria di tempat ini, ibu-ibu di tempat ini, wanita di tempat ini, hiduplah saling mengasihi. Amin. Karena masa sulit, keuangan sulit. Kalau saudara nggak rukun-rukun dalam berumah tangga, berkat Tuhan seret. Percaya saya, ini kuncinya nih. Seret. Saudara mau jungkir balik nih. Doa ikut sini Pak Horas ada punya ini doa malam. Ayo. Kalau hidupmu nggak benar, kau nggak bisa mengalami itu. Sebab Tuhan itu punya hukum, punya caranya, ada hukumnya. Kalau saudara langgar hukumnya, bersiap-siaplah terima konsekuensinya. Jadi, kok saya bisa lari ke sana ya bapaknya? Oh ya, tentang menjaga hati. Jadi pastikanlah semua kita, pria-pria, wanita-wanita yang sungguh-sungguh saling mengasihi. Amin. Amin. Saya akhiri firman ini. Saya rindu kita untuk nyanyi satu lagu. Nggak usah lama-lama, ini jam 5 pas. Lagunya sini aja. Ini apa nih? Oh, udah cari apa lagi? Kita semua tutup mata, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita nyanyi sama-sama, kita bilang, Roh Kudus kau hadir di sini. Biar Tuhan penuhi hidup kita. Bukan cuma kita dengar firman di tempat ini, dia berkati melalui firman, tapi memampukan kita untuk melakukan firman ini. Sama-sama katakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Worship leader boleh pimpin pujian ini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah ilahi. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sore ini kita udah dengar firman. Musik boleh bermain dengan sangat lembut. Semua kita udah dengar firman.
Firman sore ini temanya menjaga hati. Waktu saudara bisa jaga hati, waktu saudara bisa menjaga seluruh kehidupanmu buat Tuhan, percayalah, itu kesukaan Tuhan, itu kesukaannya Tuhan. Waktu saudara bisa menjaga hati, karena dari hati itu terpancar kehidupan. Apa yang kita ekspresikan dalam hidup kita, apa yang kita ekspresikan dalam keseharian kita, itu terpancar dari hati kita yang terdalam. Malam ini saya rindu berdoa buat setiap saudara. Mungkin saudara mengiring Tuhan, saudara ikut Tuhan, tapi saudara gak bisa menjaga hatimu. Dan sore ini kau dengar firman ini berkata bahwa menjaga hati itu urusanmu. Tuhan yang memberikan hatinya Tuhan kepada hidupmu, tapi untuk menjaganya itu tugas kita. Jangan biarkan hati Tuhan terluka. Jangan biarkan Tuhan sedih dalam hidup ini, karena melihat semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Coba ingat baik berapa banyak kebaikan Tuhan. Walaupun kita gak setia, Dia tetap Allah yang setia. Dia tetap beri kita napas, Dia bisa tetap pelihara hidup kita. Itu semua kebaikan Tuhan. Semua kita dalam sikap doa, kita datang sama Dia. Saya percaya Roh-Nya hadir di tempat ini. Roh Kudus itu hadir. Saudara boleh datang sama Dia, bilang, Tuhan, aku tahu Tuhan, yang Kau adalah tertarik supaya hatiku benar di hadapan, supaya hatiku bersih, tidak nyimpan luka, tidak nyimpan kecewa, tidak membenci. Tapi Tuhan bilang pada sore ini, kalau kau muridku, hidupmu harus penuh dengan kasih. Orang di sebelahmu mungkin bukan orang yang sempurna. Suamimu bukan suami yang sempurna. Istrimu bukan istri yang sempurna. Tapi Tuhan bilang, aku taruh kasihku dalam hidupmu. Belajar melihat dengan caranya Tuhan melihat. Dia sedang membentuk hidup kita. Mungkin anak muda mau bilang, Tuhan, kenapa hidupku di keluarga yang seperti ini? Kenapa situasi yang seperti ini yang Kau izinkan dalam hidupku? Tidak sesuai dengan harapan di hatimu. Tapi sore ini Tuhan bilang, aku bawa engkau ke dalam keluarga itu, supaya engkau jadi terangan, supaya engkau jadi berkat buat orang tuamu. Kalau kita mau lihat berkatnya Tuhan yang besar, kalau kita mau lihat anugerahnya yang berlimpah-limpah dalam hidup kita, jaga hati kita, jaga hidup kita. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara sungguh-sungguh mau bilang, Tuhan, aku tahu, aku percaya Tuhan, tapi seringkali aku gak bisa jaga emosiku. Aku gak bisa jaga apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Saudara boleh tutup mata. Semua kita dalam sikap doa. Semua kita dalam sikap doa. Tutup matamu baik. Kau gak perlu lihat kiri dan kanan. Kau yang sungguh-sungguh. Kau boleh bangkit berdiri. Kau gak perlu maju ke depan. Kau bangkit berdiri. Kau bilang, Tuhan, ini aku. Aku mau jaga hidupku Tuhan. Aku tahu hati itu darimu Tuhan. Kau taruh hatimu dalam hidupku, supaya aku bisa menjaganya. Dan kalau aku menjaganya, aku akan melihat kehidupanku dipimpin oleh Tuhan. Saudara boleh bangkit berdiri di mana saudara duduk. Saudara gak perlu maju ke depan. Semua kita dalam sikap doa. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Buka hati. Buka hati.
Tuhan, Kau terlalu dahsyat. Penuhi kami dengan kuasa amat tinggi. Sini boleh bermain dengan sangat lembut. Semua kita dalam sikap doa. Bapa, sore ini kami berdiri di hadapan-Mu. Kami dengar firman Tuhan. Tuhan mau supaya kami jaga hati kami. Tuhan taruh hati-Mu di hati kami. Dan hati ini mudah terluka, Bapa. Hati ini gampang terluka, Tuhan. Dengan semua situasi yang kami lewati dalam hidup kami. Tapi firman-Mu berkata, Kau harus jaga hatimu. Malam ini kami mohon anugerah-Mu. Turun malam ini di tengah kami. Kami berdiri tanda kami meresponi firman-Mu, Tuhan. Kami berdiri, kami tahu kami gak mampu menjaga hati kami sendiri. Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu, tuntun kami, penuhi kami. Sehingga kami terus berjalan bersama Engkau, Tuhan. Sampai Tuhan panggil kami. Bapak berdoa tidak ada satu pun dari kami yang terhilang. Di sore ini tidak ada satu pun dari kami yang terhilang, Bapak. Turun kasih anugerah-Mu dalam hidup setiap kami. Berkati setiap kami, Tuhan. Turun Roh-Mu di tengah kami, Tuhan. Lawat kami sore ini. Penuhi kami, Tuhan. Kami gak mampu, Tuhan. Engkau yang membuat kami mampu berjalan bersama-Mu. Terima kasih, Bapa. Kau baik Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih. Jamah terus kami. Lawat kami, Tuhan. Lawat kami satu persatu di ruangan ini, Tuhan. Kami semua butuh Engkau, Roh Kudus. Penuhi kami, Tuhan, dengan Roh. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami Dengan kuasa amat tinggi. Dengan kuasa Amat tinggi. dengan hormat saya persilakan turut Ibu Gembala untuk doa firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan mempunyai firman-Mu yang kuat di dalam setiap kehidupan kami. Untuk mengawasi setiap hidup kami Tuhan. Sungguh firman-Mu bermanfaat bagi kami. Dan kami sungguh membutuhkan firman-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Sebagaimana firman-Mu Tuhan. Untuk kami tetap menjaga hati kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam hati kami Tuhan terpancar cahaya yang daripada Tuhan. Inilah motor kehidupan kami. Untuk kami tetap terus mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami Tuhan meninggalkan manusia lama kami. Kami menjadi hidup baru di dalam Tuhan. Dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin kami semua yang ada di tempat ini. Biarlah firman-Mu hidup, bekerja di dalam kehidupan kami. Dan hari demi hari hidup kami semakin hari semakin diperbaharui oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh berjalan melangkah Tuhan bersama dengan firman-Mu. Kami boleh kuat berdiri menjalani setiap hari-hari kami Tuhan. Kami tahu dunia ini Tuhan hanya menghancurkan, tetapi kami percaya firman-Mu terus Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Dan kami kuat melewati hari-hari kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah dimenangkan, kami sudah dikuatkan.
Dan terpujilah namamu, memberkati Bapak Jerry yang sudah membawa kami kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini, memberkati setiap pelayanannya dimanapun Tuhan percayakan. Terlebih terus Tuhan tambah-tambahkan hikmat marifat Tuhan, dan urapan sorga turun terus buat hamba-Mu. Kesehatan, kekuatan menjadi bagiannya. Apapun yang dikerjakan hamba-Mu ini, Tuhan buat berhasil. Terpujilah namamu Tuhan. Selanjutnya kami akan memberikan persembahan kami yang kedua, yaitu kas Tuhan, kas gereja. Biarlah Tuhan Kau ajarkan kami memberi yang terbaik Tuhan, karena kami percaya ada janji-janji Tuhan menantikan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Biarlah kita nyanyikan pujian Ku tak pandang dari gereja mana. Haleluya. Kita melihat akan pengumuman untuk multimedia sepekan ke depan. Oh, bisa. Oke. Akan saya serahkan bagi Bapak Gembala untuk selanjutnya. Haleluya. Saya minta maaf terlambat karena ada tamu, jadi saya dari pagi sampai tadi. Ya tadi jam berapa? Tadi jam 4:45 ya. Saya baru nyampe. Terima kasih buat Pak Jerry yang luar biasa. Tuhan pakai dengan dahsyat. Mulai dari hari apa ya? Dari hari Jumat Tuhan bekerja. Pelayanannya yang saya kira Jumat, mungkin Jumat, Sabtu, Minggu full. Tapi hari ini saya luar biasa. Terima kasih Pak Jerry ya. Pelayanan yang luar biasa Tuhan kerjakan. Terima kasih juga buat asistennya Pak Arifan. Ya, beginilah kami hamba-hamba Tuhan. Saya juga satu hari ini mungkin bisa satu hari ini saya berkunjung lebih kurang 4 gereja. Jadi dari pagi, maka saya minta didampingi oleh Pak Aceng, mendampingi saya untuk pelayanan, dan ada tamu sebentar nanti jam kami juga harus jemput beliau. Jadi cukup padat hari ini ya. Jadi kami dukung dalam doa supaya dikasih kesehatan. Pak Jerry juga didukung dalam doa supaya, saya tahu beliau ini capek banget, benar capek sekali dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, sekarang masih bisa berdiri, dan khotbahnya hari ini juga sama. Tadi Pak Aceh saya khotbah di salah satu gereja tentang hati. Kalau ya saudara, aduh, bisa jodoh ya Pak ya, saya juga nggak ngerti. Jagalah hati,
Jangan bukan kayak Aginya jaga hati tapi punya Ya baik, sudah bisa di Oh, sambil informasi ibadah doa. Ada pokok doa untuk akhirnya dia pakai Shopee. Saya pada buat listnya, tapi nggak apa-apa, nanti Shopee-nya antar paket doa nih. Atas nama siapa nih? Oh ya, doa untuk bangsa Indonesia agar damai, sejahtera. Doakan kota Jakarta agar tidak gempa Megatron. Ini Megatron. Loh, saya salah baca tuh. Saya yang salah baca tuh. Saya salah nyebut. Pemulihan kesehatan Ibu Yeye. Ibu Yeye sudah bisa ngobrol, mau bersaksi. Ya. Sebenarnya ada juga yang tadi tambah lagi, kita berdoa yang buat ulang tahun di bulan Agustus ya. Baik, sudah. Oh ya, ini ada pembinaan tim musik WL Singer dibimbing oleh Dr. Bapak Yohanes. Oh, Profesor. Jam berapa nih? Jam 18.30. Baik. 18.30 udah lewat. Oh ya dah. Ya semoga bisa lah. Baik, ada lagi doa pelayan hari Kamis. Hari Minggu besok kita ada perjamuan. Nah, perjamuan disertai dengan pelantikan panitia pembangunan. Nah saudara, sedikit Pak Jerry ya, saya minta izin. Mari kita lihat dulu Keluaran 25. Saya juga tadi sangat dikuatkan dengan senior yang mempercayakan kami untuk bertemu. Keluaran 25 ayat 1. Maka berfirmanlah Tuhan pada Musa, terus katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku. Saya garis bawahi, hatinya yang terdorong. Ya, kalau hatinya nggak terdorong, jangan dipaksa. Yang kedua juga, sudah tak terdorong hatinya, rongrong lagi. Habis rongrong, ngegonggong lagi. Ya kan? Hati-hati. Ini makanya Tuhan bilang kepada bangsa Israel. Lanjut selanjutnya. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut. Yang khusus kamu pungut dari mereka. Emas Jawa, perak, tembaga. Oke, kita mungkin bentuk wujudnya agak beda, tapi ada nilai. Kita bicara nilai aja. Tuhan nggak lihat timbangannya, beratnya, tapi namanya ada. Ya, artinya jenis-jenis apapun ada nilai. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada persembahan khusus ini kita pakai untuk nantinya pembangunan, pembelian tanah di sebelah. Ya, jadi kita sudah bentuk panitianya. Nanti beberapa waktu kami sudah pertimbangkan dan kami juga sudah rapatkan, dan juga sudah ada berapa kali rapat, dan juga ada masukan dari beberapa orang-orang tua kita. Jadi besok hari Minggu kita akan doakan panitia ini ya, dan mungkin ada penambahan dan mungkin juga ada perubahan nantinya ya.
Jadi supaya kita kompak, komplit, dan kita saling melengkapi untuk pekerjaan Tuhan. Jadi percaya kalau memang Tuhan izinkan tanah sebelah kita beli buat pekerjaan Tuhan. Ingat ya, ya halo, ada iklan dulu. Ya saudara, puji Tuhan. Semoga Tuhan. Baik, dan nantinya kita sekaligus perjamuan dan semua yang nanti akan di WA mungkin, dan struktur-struktur kepengurusan kita untuk panitia pembangunan ini akan di WA untuk pakai baju putih, dan kita akan doakan di depan jemaat ya. Kita lantik sebagaimana firman Allah katakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara sekali lagi persembahan khusus itu bisa luas kita gambarannya ya. Percaya Tuhan akan tolong kita. Dan kami juga atas nama Gembala Majelis Penatua Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Majelis kita, Penatua kita, Om Baba, dan juga Jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan 8. Kita cukup berdoa aja ya. Wah, kalau begini gini, cukup didoakan aja, itu udah berkat Tuhan. Amin. Baik. Kalau tidak ada tambahan, ada lagi yang mau ditambahkan? Soalnya saya tidak. Doa pelayan hari Kamis jam 6:30, perjamuan jam tadi saya di mobil sudah ingat sih tadi, saya lupa, tapi nanti pasti bisa ingat. Ya, mari kita ya nantilah minggu depan lah kita mulai kan. Jadi memang sudah ada beberapa metode-metode yang kita pakai untuk pencarian dana buat pembelian tanah di sebelah ini ya. Percaya Tuhan tolong ya. Amin. Gitu. Ada lagi Bu Tari? Gak ada. Om Baba ada Om? Yang pertama kali datang kali. Boleh dibuat just. Bisa angkat tangan yang pertama kali datang? Wih, puji Tuhan. Orang berdirilah abangku. Puji Tuhan, selamat datang. Berasta. Perkenalan. Oh, nama status. Pak Afo langsung semangat banget kalau bilang status nih. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Joshua Irfan Simare-Mare. Asal saya dari Kisaran, dari Medan lah kuliah. Ada urusan ke Jakarta ngambil pelayaran. Puji Tuhan menang dari prestasi beasiswa. Haleluya. Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Si Mare-Mare itu Medan nih Batak. Oh, Arizona. Saya Senggolan. Ibu Tari yang lebih tahu. Kisaran berarti satu ini ya, satu kampung. Mungkin pernah ketemu kita tapi saya nggak ketemu. Ya saya yang lupa kali. Baik, puji Tuhan itu aja. Terima kasih buat hadiran Bapak Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Tuhan tolong kiranya buat kita. Sekali lagi kita berdoa supaya apa yang kita rencanakan ya, duduk aja ya, nanti kita doain. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku
tahu Bapa peliharaku, dia baik, dia baik. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, dia baik. Ku yang sertaku, dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, ku tahu Bapa peliharaku. Engkau baik Tuhan, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku, dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita diperdengarkan dengan satu berita yang tidak baik. Mungkin hari-hari ini kita diberi satu pendengaran atau informasi yang membuat kita takut. Mungkin hari-hari ini kita merasa sepertinya tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan tertutup, terbuka maksudnya. Tapi kalau kita dengar firman Allah tadi katakan, jaga hatimu, jaga hatimu. Kita tidak perlu menilai orang kiri kanan depan belakang kita, hatinya yang kita tidak mengerti. Tapi firman Allah sudah ingatkan kita, jagalah hatimu. Kalau kita jaga hati, firman Allah ingatkan kita, ada terang yang menerangi langkah kita. Ada terang yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Ada terang itu yang membawa kita semakin mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita ada, hati kita dekat dengan Tuhan. Yakobus katakan, di mana hati itu bisa tenang ketika kita dekat dengan Allah. Jadi kalau kita jaga hati, ada ketenangan dari Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Lewati sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, Tuhan pelihara kita. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku, dia baik bagiku. Lewati cobaan, lewat badai kehidupan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin dia selalu sertaku, dia baik bagiku. Kami aminkan pujian ini Tuhan sebagai doa kami. Engkau baik bagi kami. Engkau tidak punya rancangan yang jahat bagi kami. Sekalipun dunia saat ini mendengungkan, memberitakan tentang hal-hal yang jahat, hal-hal yang mengerikan,
Kami tetap berkata, Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Engkau tidak akan tinggalkan kami, Tuhan. Karena kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Engkau kenal setiap hati kami, Tuhan. Hati yang mengenal Tuhan, hati yang menyembah Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kami pegang teguh itu, Tuhan, supaya terang firman-Mu itu, Tuhan, terang-Mu itu, Tuhan, menyinari hati kami, Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah tangkap firman-Mu, Tuhan. Kalau hati kami ada yang tidak beres, hati kami yang belum beres, hati kami yang masih banyak hal-hal yang mungkin belum kami bereskan, kami sudah dengar firman-Mu, Tuhan. Kami mohon terangilah hati kami, Tuhan. Hanya Engkau yang menerangi hati kami. Hanya Engkau yang datang kepada kami, Tuhan, bukan yang lain ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa bersama dengan jemaat Tuhan. Engkau mengasihi hamba-Mu Bapak Jerry ya Tuhan. Tugas tanggung jawab pelayanan, tenaga, pikiran, waktu yang dia terus kerjakan buat pekerjaan-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, dalam keletihannya, dalam hal-hal yang dia kerjakan untuk mengurus pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kembalikan kekuatannya Tuhan, kembalikan tenaganya Tuhan, dan dia bisa kembali dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang semakin diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau akan pakai dia lebih heran lagi. Dia melayani pekerjaan-Mu karena dia cinta akan Engkau. Apapun yang dia kerjakan Tuhan, apapun yang dia layani, semua kami percaya itu karena kasih Tuhan yang mengalir dalam hidupnya. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati usaha, pekerjaan, bisnis, rumah tangganya. Tuhan berkati. Bawa hamba-Mu ini terus Tuhan, semakin hari semakin melihat hal-hal yang heran, hal-hal yang besar. Tuhan nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu ini Bapak Jerry dan keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat umat-umat-Mu yang berulang tahun di bulan Agustus, panjang bulan ini maupun minggu ini. Terima kasih buat usia yang Tuhan sudah tambahkan. Tuhan pertemukan hari, tanggal kelahiran mereka sehingga mereka bisa ditambahkan 1 tahun. Secara khusus kami berdoa buat penatua kami, Bapak Sujana atau Om Baba yang kami kenal. Kami berdoa bagi hamba-Mu ini Tuhan. Pakailah terus Om Baba dan Om Sujana Tuhan di usia yang Tuhan tambahkan. Tuhan berkati dia di usia yang diberkati oleh Tuhan. Semakin Tuhan bawa dia, cintanya dalam melayani pekerjaan Tuhan, cintanya dalam mengasihi jemaat-jemaat, cintanya dalam melayani hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Kami berdoa diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang memberkati usaha bisnis pekerjaannya Tuhan. Tuhan tambahkan terus Tuhan berkat-Mu dalam kehidupannya, rumah tangganya, anak-anaknya, mantu, cucu-cucunya. Kami berdoa Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidupnya. Semakin cinta akan melayani Engkau, semakin Engkau bawa dia Tuhan, semakin dekat dengan Engkau, sampai Tuhan nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Begitu juga dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Agustus. Tuhan juga memberkati mereka, dipertemukan dengan hari ulang tahun mereka. Tuhan, berkat yang sama, doa yang sama kami nyatakan kepada mereka sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat kota kami. Kiranya juga Tuhan Engkau senantiasa mengasihi bangsa dan kota kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami tahu, apa yang kami lihat, yang kami alami, Tuhan, kami tetap pegang tangan Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Dunia boleh bergejolak, dunia boleh mengalami goncangan-goncangan yang begitu menakutkan. Tapi kalau kami sudah tangkap firman-Mu hari ini, hati yang dekat kepada Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, dia tetap dekat dengan Engkau. Tidak perlu takut, sekalipun manusia kami sering takut. Tidak perlu bimbang, sekalipun kami bimbang. Tapi kami tangkap firman-Mu hari ini. Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan.
Secara khusus kami berdoa buat Ibu Yeye, Tante Yeye yang saat ini Tuhan ada bersama dengan kami, masih dalam kelemahan tubuh, tapi dia masih cinta akan rumah-Mu. Dia masih mau untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, kalau beberapa waktu yang lalu Tuhan dia harus melewati penanganan medis karena ada kelemahan tubuh. Bersama-sama kami berdoa dari tempat ini, kami minta dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Roh Tuhan ada dalam kehidupan Ibu Yeye, memulihkan dia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga memberkati pelayan-pelayan altar, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu, yang Tuhan di mana Tuhan mereka yang melayani pelayanan altar Tuhan, yang memberkati mereka. Balas sesuai dengan janji Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang ada bersama dengan kami juga, kiranya Tuhan memberkati kami. Kami juga serahkan buat kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tolong sehingga dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, bahkan anak-anak sekolah, pertumbuhan anak-anak kami, kebutuhan keperluan rumah tangga kami, Tuhan kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa mencukupkan, mengadakan, bahkan menjagai kami, melindungi kami, memelihara kami. Sampai waktunya Tuhan, kami akan terus Tuhan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sertai perjalanan umat-umat-Mu sebentar pulang. Tinggalkan tempat ini, langkah mereka Kau pelihara Tuhan. Baiknya berjalan kaki, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Berkat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan senantiasa mengasihi kami, sehingga kami pulang dari tempat ini ada janji-janji-Mu ya Tuhan bagi kami. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka lemah, mungkin mereka mengalami hal-hal yang mungkin yang kami tidak mengerti, tapi kami tetap percaya Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Dan sekarang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tangan, pulanglah dan bawalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita berkata amin.